Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rumus Tungkip Sadida dengan NPM 23384. Di sini saya akan eh, memaparkan hasil sinopsis saya dari jurnal Telemedicine dalam Era New Normal, tinjauan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen kelas C. Pertama, saya akan membacakan identitas dari jurnal ini. Jurnal ini ditulis oleh Wahyu Arianto dan Almira Budi Atira yang dirilis tahun 2022. Jurnal ini merupakan jurnal hukum dan pembangunan volume 52 nomor 1. Bisa lihat ada yang seperti ada di PowerPoint, DOI, dan status jurnal tersebut. Baik, yang pertama, di sini saya akan membahas eh, secara umum pendahuluan dari judul artikel yang saya buat sinopsisnya. Telemedicine online, media medical service dalam era new normal ditinjau berdasarkan hukum kesehatan atau studi program telemedicine di Indonesia atau disebut temenin di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Itu merupakan judul dari eh, jurnalnya. Artikel ini mengkaji aspek hukum kesehatan dalam penyelenggaraan layanan telemedicine di Indonesia, khususnya melalui program Temenin atau telemedicine di Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Isu sentral penelitian ini adalah sejauh mana kerangka hukum yang berlaku di Indonesia mencangkup yang pertama itu ada hak dan kewajiban para pihak, di mana hak dan kewajiban dokter, pasien, serta penyedia platform dalam ekosistem telemedicine. Yang kedua ada tanggung jawab tenaga kesehatan, yaitu tentang pertanggungjawaban hukum dokter dan penyelenggara atas kerugian yang dialami pasien. Lalu selanjutnya ada perlindungan konsumen atau pasien, yang mana eh, jaminan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen layanan kesehatan digital. Dan yang terakhir ada pembuktian malpraktik, yaitu aspek pembuktian malpraktik dalam interaksi dokter dan juga pasien yang berlangsung secara jarak jauh tanpa pemeriksaan fisik secara langsung. Nah, persoalan ini tuh menjadi krusial karena mengingat interaksi antara dokter dan pasien dalam telemedicine berlangsung secara jarak jauh tanpa pemeriksaan fisik langsung, sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian konsumen dan kesenjangan perlindungan hukum menjadi sangat nyata. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah untuk identifikasi kerangka hukum, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum yang berlaku terhadap penyelenggaraan layanan telemedicine di Indonesia, termasuk UU Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan UU ITE. Yang kedua itu ada tanggung jawab hukum, dengan tujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan penyedia layanan telemedicine atas kerugian yang dialami konsumen. Nah, lalu yang ketiga ada hak dan kewajiban sengketa. Tujuannya adalah untuk menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam layanan telemedicine serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Yang keempat, yang terakhir itu evaluasi kecakupan regulasi dengan tujuan untuk mengevaluasi kecakupan regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen layanan kesehatan digital. Nah, selanjutnya eh, dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif di mana eh, penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau doctrinal legal research dengan dua pendekatan utama. Yang pertama, statute approach, pendekatan perundang-undangan, dan case study approach, yaitu pendekatan kasus pada pelaksanaan temenin di RSUPN Dr. Cipto Magun Kusumo. Nah, untuk bahan hukum primer, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine antar Fasyankes. Lalu untuk bahan hukum sekundernya ada di literatur dan putusan pengadilan serta yang ada laporan kebijakan kesehatan terkait temenin. Nah, eh, temuan yang pertama yaitu adalah hak politik program temenin.
Program teman ini yang dikembangkan Kemenkes RI mencakup 4 bidang utama dan telah berlokasi di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di daerah terpencil. Yang pertama itu adalah teleradiologi, yaitu layanan pembacaan dan interpretasi hasil radiologi secara jarak jauh antara fasilitas kesehatan, pengirim, dan penerima. Yang kedua adalah telekonsultasi, yaitu konsultasi medis antara dokter umum di daerah dengan dokter spesialis di rumah sakit tujukan secara daring. Yang ketiga ada telerehabilitasi, yaitu merupakan program rehabilitasi medis yang dijalankan secara jarak jauh dengan panduan tenaga kesehatan melalui platform digital. Nah, selanjutnya ada telehome care, di mana telehome care yaitu merupakan layanan perawatan pasien di rumah yang dipantau dan dibimbing secara digital oleh tenaga kesehatan profesional. Yang kedua ada temuan dalam aspek hukum perdata dan pidana. Nah, untuk hubungan hukum perdata, dari aspek hukum perdata itu hubungan antara pasien penyedia layanan telemedicine merupakan perikatan sui generis yang menggabungkan dua unsur. Yang pertama ada kontrak jasa medis atau in in spanning verbindtenis atau kewajiban upaya terbaik dokter. Yang kedua ada kontrak elektronik berdasarkan UTE, yaitu yang mengatur keabsahan transaksi digital. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab komplementer, di mana tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam telemedicine bersifat komplementer, yaitu seperti dokter, yang pertama dokter bertanggung jawab atas standar pelayanan medis jarak jauh, dan yang kedua platform atau penyelenggara bertanggung jawab atas keamanan sistem dan keandalan infrastruktur digital. Untuk aspek pidananya dapat muncul jika tenaga kesehatan melakukan misdiagnosis akibat keterbatasan pemeriksaan online yang berpotensi melanggar. Nah, itu tuh dapat melanggar undang-undang kesehatan, yaitu tentang standar pelayanan medis dan kitab undang-undang hukum pidana, yaitu tentang kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perlu diingat juga bahwa keterbatasan pemeriksaan fisik dalam telemedicine dapat meningkatkan risiko misdiagnosis yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Temuan utama selanjutnya itu celah normatif pelindungan konsumen. Dalam pelindungan konsumen, pasien dalam telemedicine masih terbatas. Mengapa? Karena UU PK tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur jasa kesehatan digital, sehingga terdapat celah normatif atau normatif gap yang perlu segera ditangani. Dalam Permenkes nomor 20 tahun 2019 memang mengatur sejumlah aspek teknis, namun masih memiliki keterbatasan. Adapun yang sudah diatur dalam Permenkes nomor 20 tahun 2019 yaitu kewajiban Fasienkes pengirim dan penerima, hak dan kewajiban dokter dalam telemedicine, serta larangan-larang bagi dokter selama memberikan layanan jarak jauh. Nah, sedangkan yang belum diatur secara komprehensif, yaitu ada aspek ganti rugi kepada konsumen atau pasien atas kerugian yang timbul akibat layanan telemedicine belum disentuh secara komprehensif dalam regulasi yang ada. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan analisis saya. Yang pertama itu tentang pembaharuan regulasi Undang-Undang Kesehatan 2023. Artikel ini tuh ditulis pada tahun 2022 sebelum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang baru mengakui telemedicine secara eksplisit dalam pasal 161. Maka dari itu, dengan demikian, beberapa kesimpulan tentang kekosongan hukum norma perlu diperbaharui dalam konteks regulasi terkini. Yang kedua, asimetri informasi dan consent digital. Dalam perspektif perlindungan konsumen, konsumsi pasien dalam telemedicine lebih rentan karena informasi yang asimetris atau asymmetric information antara dokter dan pasien semakin membesar dalam konteks digital. Pada pasal 4 huruf C UU PK yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur menjadi sangat relevan dalam konteks consent digital. Dan yang ketiga, ada perbandingan dengan regulasi EU.
Jika dibandingkan dengan regulasi EU di mana Direktif 2011 garis miring 24 garis miring EU tentang cross-border healthcare mewajibkan standar minimum pelindungan pasien dalam layanan kesehatan lintas batas Indonesia masih tertinggal dalam memformulasikan standar pelindungan konsumen yang spesifik di bidang telemedicine. Nah, jadi reformasi normatif yang mendesak itu mencakup pertama itu ada amandemen UU PK eh, untuk memasukkan jasa kesehatan digital sebagai objek pelindungan. Yang kedua, ada kewajiban informed consent digital yang terstandar. Dan yang ketiga, ada mekanisme penyelesaian sengketa telemedicine yang efektif melalui BPSK atau lembaga khusus. Nah, selanjutnya apa sih relevansi dengan RPS Hukum Perlindungan Konsumen? Dalam artikel ini itu sangat relevan dengan beberapa materi dalam RPS Hukum Perlindungan Konsumen. Khususnya itu yang pertama ada di hak dan kewajiban konsumen, yaitu hak dan kewajiban menjadi hak dan kewajiban pasien sebagai pihak menerima layanan jasa kesehatan digital menyentuh langsung pasal 4 dan 5 UU PK. Lalu selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha, di mana hak dan kewajiban pasien sebagai tanggung jawab penyedia platform telemedicine dan tenaga kesehatan atas kerugian konsumen relevan dengan pasal 19 UU PK. Lalu selanjutnya yang ketiga ada standar mutu layanan digital, di mana standar mutu dan keamanan layanan dalam konteks jasa digital terkait dengan standar SNI dan kualitas produk atau jasa. Yang keempat, pelindungan transaksi elektronik, yaitu di mana perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dan era digital merupakan inti dari artikel ini. Dan yang terakhir yang kelima, penyelesaian sengketa konsumen. Dalam artikel ini membahas jalur pengaduan melalui MKDKI dan pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen layanan kesehatan digital. Lalu eh, sampailah kita di kesimpulan sinopsis dalam artikel Andrianto dan Atira tahun 2022 memberikan kontribusi penting dalam pemetaan kerangka hukum telemedicine di Indonesia dari perspektif hukum kesehatan dan perlindungan konsumen. Kesimpulan yang pertama itu ada Program Temenin telah berjalan dan Permenkes nomor 20 tahun 2019 memberikan landasan teknis operasional. Yang kedua, terdapat celah normatif yang signifikan dalam perlindungan hak-hak pasien sebagai konsumen layanan digital. Yang ketiga ada UUPK 1999 tidak secara eksplisit mengatur jasa kesehatan digital sehingga ada normatif gap yang nyata. Yang keempat, ada Undang-Undang Kesehatan 2023 pasal 161 telah mengakui telemedicine secara resmi sebagai langkah maju. Nah, selanjutnya ada pun rekomendasi normatif yang pertama itu integrasi standar pelayanan konsumen telemedicine ke dalam UU PK atau pembentukan regulasi khusus yang komprehensif. Yang kedua, amandemen UU PK untuk memasukkan jasa kesehatan digital sebagai objek pelindungan. Yang ketiga, ada kewajiban consent digital yang terstandar secara nasional. Dan yang terakhir, mekanisme penyelesaian sengketa telemedicine yang efektif melalui BPSK atau lembaga khusus. Nah, maka dari itu, jadi bahwa perlu adanya amandemen UU PK, yaitu masukkan jasa kesehatan digital sebagai objek pelindungan. Lalu informasi konsen digital di mana standar nasional dan kewajiban pencatatan persetujuan. Lalu yang terakhir ada mekanisme sengketa khusus dengan membentuk BPSK atau lembaga khusus telemedicine. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.